interaktif tangga bencana mencegah tragedi di Sungai Musi, data cuaca dan tindakan cepat bersama dengan kami Nova Ariana. Antisipasi kebencanaan agar masyarakat lebih tanggap dan sadar lebih dini agar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bisa diminimalisasi. Inilah Dialog Tanggap Bencana bersama RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita dalam acara Dialog Interaktif Tanggap Bencana untuk edisi Kamis 25 September 2025. Hari ini di kantor Basarnas Palembang dengan tema mencegah tragedi di Sungai Musi, data cuaca dan tindakan cepat. Untuk itu kita sudah kehadiran dua narasumber yang dimana pada pagi hari ini ganteng-ganteng ya. Kita ke ujung dulu nih, yang memakai baju putih ada Pak Siswanto, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang. Selamat pagi Pak Siswanto. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Nova, Pak Raymond. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, siap. Kemudian ada Kepala Kantor Basarnas Palembang Pak Raymond Konstantin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, tuan rumah nih ya. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, walaupun cuaca Palembang panas, terik, perakiraan kita juga sudah memasuki musim hujan ya Pak ya? Baik, baik. Boleh didekatkan Pak mic-nya biar kita lebih semangat di pagi hari ini. Baik, dengan tema kita tadi sudah disampaikan mencegah tragedi di Sungai Musi, data cuaca dan tindakan cepat. Tentunya dua lembaga ini ya Pak ya, BMKG dan Basarnas, terutama juga BMKG menjadi patokan berbagai instansi termasuk RRI ya Pak ya untuk menyampaikan informasi cuaca yang ada di Sumatera Selatan secara umumnya. Baik Pak, kita bicara mengenai cuaca dulu nih Pak ya. Kita siang terik Pak, namun BMKG menyatakan beberapa kali dalam informasinya bahwa Sumatera Selatan secara keseluruhan ini jelang memasuki musim hujan. Sebenarnya cuaca ini seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat secara gamblang ya Pak, ya, mudah dimengerti seperti itu. Baik, silakan Pak Siswanto. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar setia RRI Kota Palembang dimanapun berada. Barangkali ini menjadi kesempatan terbaik kami mewakili dari BMKG SMB 2 Palembang menyampaikan kondisi update terkini terkait dengan kondisi cuaca yang ada di Kota Palembang, secara khusus mungkin secara umum yang ada di Kota Palembang. Bahwa benar tadi disampaikan oleh Mbak Nova bahwa saat ini Sumatera Selatan bahwa secara umum sedang memasuki awal musim penghujan. Namun masyarakat barangkali saat ini masih bingungkan dengan beberapa kondisi cuaca, bahwa saat ini barangkali kalau kita lihat mulai kemarin bahkan nanti sampai dengan tanggal 27 September 2025 di Sumatera Selatan ini akan merasakan kondisi cuaca yang cukup panas bahkan gerah ya. Nah tentunya ini juga menjadi permasalahan tersendiri untuk masyarakat. Sebenarnya kondisi cuaca ini seperti apa sih? Ya, memang bercerita cuaca tentunya ini adalah cukup dinamis ya, karena memang cuaca itu adalah berkaitan dengan kondisi atmosfer ya. Kondisi atmosfer tentunya ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor cuaca, salah satunya ya kondisinya cuaca selalu akan berubah. Barangkali di pagi hari kita merasakan masih cukup sejuk, siang hari menjelang sore barangkali kita akan merasakan cukup panas dan gerah ya. Nah tentunya inilah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Tentunya bagaimana masyarakat harus bisa lebih memahami untuk beberapa perubahan cuaca yang ada di sekitar masyarakat itu untuk tinggal. Nah berkaitan dengan tema hari ini barangkali adalah untuk mewaspadai tragedi di Sungai Musi ya. Tentunya bercerita dengan Sungai Musi dengan judul tadi barangkali kami tidak mencoba mengartikan bahwa tragedi di sini bukan tragedi dalam artian yang barangkali dikaitkan dengan masa lalu ya, karena memang kita mengetahui Sungai Musi ini kan kalau kita lihat secara topografi, secara geografis itu kan memang lokasinya atau posisinya itu kan membelah Kota Palembang. Nah tentunya dari sisi geografis itu sendiri melalui dari sisi sejarah juga memiliki histori yang cukup panjang ceritanya, tetapi dari kondisi cuaca
juga ternyata memiliki ancaman ya Baik. terhadap kondisi cuaca yang ada di Palembang dan sekitarnya. Barangkali itu Mbak untuk sementara. Kita tahan dulu ya Pak Raymond ya. Kalau cuaca di wilayah perairan termasuk Sungai Musi tidak hanya berada di Palembang ya Pak ya. Hampir seluruh kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan dialiri oleh Sungai Musi. Seperti apa Pak sebenarnya cuaca di perairan di Sumatera Selatan ini Pak saat ini? Iya, barangkali seperti yang kami sampaikan di awal bahwa memasuki di awal atau pertengahan September kemarin, sebagian Sumatera Selatan itu sudah memasuki musim penghujan ya. Nah tentunya memang kondisi cuacanya ini akan menjadi pemicu beberapa ancaman khususnya yang ada di aliran Sungai Musi. Bercerita aliran Sungai Musi benar bahwa memang anak sungainya yang berada di hulu itu ada Sungai Ogan, Sungai Komering, kemudian barangkali di wilayah Musirawas dan Linggo ada Muara Kelingi barangkali. Tentunya ini akan membawa ancaman tersendiri kan memang semua anak sungai yang ada di beberapa kabupaten kota itu aliran sungai induknya itu akan masuk ke Sungai Musi dan barangkali hilirnya itu berada di sekitaran kota Palembang yang tentunya ketika kondisi cuaca di daerah hulu itu hujan meskipun di daerah hilirnya maksudnya di kota Palembang tidak terjadi hujan. Tentunya masyarakat yang ada di sekitaran bantaran sungai Musi yang berada di sekitaran kota Palembang harus lebih aware dan waspada terhadap ancaman bencana dari kondisi cuaca yang berada di daerah hulu. Dampak dari hulu akan juga mengalir ke hilir ya Pak ya sekali. Seperti itu. Walaupun di hilir tidak terjadi hujan ya Betul Pak ya. sekali, Mbak. Baik Pak Siswanto, kita lanjut ke yang tuan rumah Pak Raymond. Baik Pak Raymond, sebenarnya seperti apa kejadian yang sering terjadi di wilayah perairan di Sungai Musi karena ada juga ya kita laut ya di daerah Tanjung Api-Api juga bagian dari Sumatera Selatan. Seperti apa yang paling umum terjadi kecelakaan di wilayah perairan utamanya di Sungai Musi ini Pak Raymond? Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diajak terlibat di dialog ini, sehingga kami bisa menyampaikan informasi juga kepada seluruh masyarakat. Jadi di Sungai Musi beberapa kejadian itu yang kami punya pengalaman untuk melaksanakan operasi SAR itu mulai dari anak-anak yang sering mandi-mandi di pinggiran sungai kemudian terseret arus dan tenggelam. Kemudian yang kejadian lainnya adalah perahu-perahu getek yang bersenggolan kemudian ada yang terbalik dan tenggelam. Kecelakaan perahu ya, kecelakaan perahu. Kemudian ada juga yang musibah kebakaran. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian itu yang kami tanggapi dengan aksi operasi SAR di sepanjang Sungai Musi ataupun di jalur-jalur atau di anak-anak Sungai Musi tersebut di hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan ini, bukan hanya di kota Palembang saja. Tetapi kejadian-kejadian itu membuat kita mesti memberikan informasi yang edukasi kepada masyarakat bahwa harus lebih waspada, lebih aware dengan situasi karena kan bukan alam kita lah ya. Memang biasa ada anak-anak yang merasa atau orang-orang yang merasa bahwa mereka bisa berenang, itu aja andalanya. Saya beberapa kali melihat masyarakat begitu banyak beraktivitas di Sungai Musi, terutama pada saat kemarin ada lomba bidar ya. Lomba perahu bidar itu hampir tidak ada warga masyarakat yang naik di atas perahu, di kapal ataupun di getek yang menggunakan life jacket. Itu benar-benar mengkhawatirkan kami. Tetapi dari kejadian-kejadian yang ada, tetap kita doakan supaya jangan sampai ada kecelakaan atau musibah. Yang perlu digarisbawahi bahwa pentingnya APD ya Pak ya, keselamatan diri seperti itu. Benar. Dari temuan SAR sendiri bagaimana Pak dengan banyaknya kejadian yang ditemukan kecelakaan perahu, kemudian anak-anak yang banyak ditemukan tenggelam, tentunya bencana ini berbeda ya dari daerah-daerah lain ya, yang misalnya ada tsunami untuk wilayah perairan, terus kemudian ada longsor juga. Di daerah Sumatera Selatan justru di Sungai Musi banyaknya faktor-faktor kelalaian seperti itu, seperti anak ini. Nah dari temuan ini sendiri seperti apa Pak APD ini mempengaruhi seperti lab jacket tadi mempengaruhi tingkat keselamatan dari para penumpang yang ditemui oleh SAR Palembang ini Pak? Ya, baik. Jadi
miliki atau menggunakan alat pelindung diri seperti life jacket yang boleh dibilang ya resmi lah untuk para pengguna atau yang beraktivitas, masyarakat yang beraktivitas di Sungai Musi itu menjadi hal yang sangat penting. Tetapi wajib sebenarnya untuk melaksanakannya, karena di samping pengalaman-pengalaman yang tadi itu kita tidak tahu, walaupun kita bisa berenang tapi ada situasi di mana ada hal-hal yang membuat kita kram misalnya, itu jadi kan walaupun bisa berenang akhirnya jadi tidak bisa berenang karena situasi badan yang kram, apakah kaki atau tangan atau badannya yang kram sehingga tidak bisa berenang, itu juga menghambat. Nah kemudian hal lainnya adalah kejadian-kejadian seperti bahkan kita pernah punya pengalaman operasi STAR terhadap warga negara asing ya, warga negara asing terutama itu warga negara Cina kalau nggak salah, ibu-ibu itu geteknya terbalik kemudian tenggelam dan beliau tidak selamat. Nah hal yang perlu kita jaga adalah orang tua atau setiap orang yang beraktivitas di Sungai Musi ini wajib memperhatikan keselamatannya dengan menjaga diri menggunakan APD, atau kalau misalnya tidak APD seperti life jacket, mesti menyiapkan juga ban dalam mungkin yang biasa dipakai, bisa dimanfaatkan sebagai pelampung. Sesimpel itu sebenarnya. Ban dalam juga bisa digunakan untuk APD ya Pak ya. Benar. Itu ban dalam, kemudian jerigen kosong itu juga bisa dipakai bisa untuk juga. Alat pelindung diri yang membuat kita bisa terapung lah, minimal untuk bertahan. Karena di Sungai Musi ini kan teman-teman Basarnas itu hanya ada di daerah Mariana. Ya, itu ada tempat dermaga Basarnas di sana sehingga teman-teman bisa aksi cepat dari situ kalau kejadiannya di dekat Mariana. Tetapi kalau yang jauh dari Mariana atau lokasi dermaga Basarnas Palembang itu, maka akan butuh waktu kan, termasuk kami juga dari kantor SAR sini. Kami tidak ada unit atau pos di sepanjang Sungai Musi, sehingga akan membutuhkan waktu untuk mencapai atau tiba di lokasi kejadian, sehingga kami sangat berharap bahwa masyarakat atau pengguna jasa ataupun masyarakat yang beraktivitas di Sungai Musi itu aware dengan keselamatannya. Jadi perlu dipertegas ini untuk masyarakat ya, pengguna jasa, mungkin pelayanan juga ya Pak, pentingnya keselamatan APD seperti itu, alat pelindung diri untuk penumpang maupun untuk pengelola itu sendiri. Betul, ya Pak ya. Baik. Tantangan apa lagi Pak yang dihadapi oleh SAR Palembang sendiri dalam melakukan penyelamatan ini Pak sebenarnya? Ya, kalau secara topografi bagaimana juga dari kita sambungkan antara penyelamatan dengan topografi di Sumatera Selatan ini Pak? Baik, kita kan aliran sungai itu dari hulu sampai hilir ya. Nah, memang hampir menjadi karakteristik yang serupa di mana-mana sungai itu, visibility-nya nol atau jarak pandangnya nol. Itu juga cukup menyulitkan kita untuk melakukan pencarian untuk orang-orang atau warga yang korban yang tenggelam karena visibility nol. Kita bisa melakukan penyelaman, salah satu cara untuk melakukan pencarian ketika kita misalnya tiba dengan cepat di lokasi kejadian yang orang tenggelam. Namun demikian, karena jarak pandangnya nol dan kita tidak tahu pasti lokasinya di mana karena juga sungai berarus, sehingga bisa jadi ada terjadi pergeseran, drift korbannya, itu sangat menyulitkan tim yang melakukan penyelaman. Memang kita biasanya juga punya penyelam-penyelam tradisional ya, walaupun begitu kami tetap melaksanakan standar penyelamatan dengan standar operasional prosedur yang menjadi SOP yang harusnya dilaksanakan oleh Basarnas tentang penyelamatan. Kalau Sungai Musi sendiri bagaimana Pak, dari berdasar pengamatan dari SAR Palembang sendiri, kondisi Sungai Musi ini kan tenang atasnya ya Pak ya, ketika ada yang tenggelam, apakah ada kesulitan saat penyelamatan orang tersebut Pak, karena arusnya deras seperti itu, ada yang berbeda tidak antara atas dengan bawah Sungai Musi Pak? Ya, di beberapa tempat itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda karena ada kelokan-kelokan yang membuat arusnya di satu sisi itu keras atau kencang, di sisi yang lain, di bagian yang lain
harusnya agak tenang. Nah itu berbeda-beda di sepanjang Sungai Musi ini, dan itu merupakan kurang lebih sama lah dengan karakteristik di sungai-sungai lain yang boleh dibilang visibility-nya nol kayak begini. Oke, baik. Pak Siswanto juga menambahkan, kalau hujan Pak terjadi Sungai Musi tersebut, apakah air tersebut juga akan mempengaruhi derasnya Sungai Musi sehingga ketika terjadi kecelakaan ataupun pencarian orang itu justru akan lebih mempersulit? Apakah Sungai Musi juga berpengaruh dengan aliran hujan ini Pak? Seperti apa ini Pak? Ya, baik. Jadi kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Raymond, berkaitan dengan proses penyelamatan dikaitkan dengan kondisi cuaca ya. Tentunya ini sangat berkaitan ya. Yang pertama salah satunya adalah tadi visibility. Tapi di sini maksudnya nol tadi visibility di dalam air sungainya ya Pak ya. Artinya memang untuk di daerah-daerah yang sifatnya berada di daerah hilir tentunya ini sudah akan ada banyak material yang memang terbawa dari daerah hulunya, sehingga memang beberapa material yang terbawa di air itu sendiri menyebabkan kondisi yang ada di dalam air itu jarak pandangnya nol. Nah tentunya termasuk arus. Tentunya memang arus ini juga berkaitan dengan bagaimana menjadi tantangan dalam proses penyelamatan ya. Dan ini tentunya juga berkaitan dengan kondisi cuaca, salah satunya adalah dipengaruhi oleh adanya curah hujan yang tentunya masuk melalui beberapa anak sungai dan akhirnya melalui induk Sungai Musi itu sendiri. Nah tentunya bagaimana menggabungkan antara data cuaca dengan kondisi yang memang di Sungai Musi memiliki potensi ancaman terhadap bencana, tentunya ini harus bisa diwaspadai dan perlu dikenali oleh masyarakat yang barangkali tinggal dan beraktivitas di sekitaran bantaran sungai. Dan bahkan memang kita mengetahui Sungai Musi ini kan saya pikir menjadi landmarknya Sumatera Selatan ya, perekonomian masyarakat juga cukup kental sekali, barangkali itu Mbak. Baik Pak Siswanto, Pak Raymond, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita juga membuka line telepon di 0813 6748 8599. Sekali lagi di 0813 6748 8599, atau juga dapat mengirimkan pesan singkat melalui nomor tersebut. Nanti kita akan melanjutkan di sesi kedua ya Pak Siswanto, Pak Raymond, terkait dengan bagaimana memetakan masalah ini, terus juga seberapa dekat ini musim hujan akan datang, karena dampaknya juga cukup besar ya. Jika hujan terjadi dari hulu ke hilir, air akan lebih banyak seperti itu. Seperti apa juga penyelamatan yang dilakukan oleh SAR karena musim hujan berbeda dengan musim kemarau ya Pak ya. Baik, kita dengarkan dulu selingan berikut ini. Besok kita jadi naik piknik akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Sepi, tidak ada orang.
Udah, sampahnya kubuang aja di sini. Nah, ketangkep rasa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja. Ngapain? Hah? Sungaimu apa? Wow, ketangkep rasa ngeles. Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Tanggap Bencana dengan tema penyelamatan di Sungai Musi, di mana kita juga harus memitigasi data, cuaca, dan tindakan cepat. Sudah ada narasumber kita yang sudah menjelaskan tadi dengan Pak Siswanto, Kepala BMKG Sumatera Selatan, kemudian juga ada Pak Raymond Konstantin, Kepala Basarnas Palembang. Tadi sudah kita petakan ya Pak ya, masalah bahwa salah satu yang perlu digarisbawahi dari BMKG adalah nanti ketika memasuki musim hujan ada tumpukan air dari hulu ke hilir. Kemudian Pak Raymond juga mengatakan bahwa pentingnya alat pelindung diri APD yang harus kita persiapkan sebelum kita melaksanakan berbagai kegiatan di wilayah perairan termasuk di Sungai Musi di wilayah Palembang ini. Nah, saya ke Pak Siswanto lagi nih Pak Siswanto. Ya. Baik, Pak Siswanto, kalau kita bicara mengenai sebentar lagi musim penghujan ya Pak ya. Nah, bagaimana prediksi dari cuaca hujan ini sendiri Pak? Ekstrim tidak Pak? Karena kan perasaan baru hujan Pak kemarin. Kemarau baru sebentar. Ini sudah berbeda seperti tahun sebelumnya. Bagaimana dengan prediksi BMKG untuk musim hujan di akhir tahun ini Pak? Ya, baik. Barangkali saat ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kondisi atau karakteristik hujan yang akan memasuki di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa analisa dinamika atmosfer ya, kondisi potensi hujan barangkali karena saat ini tidak di-trigger oleh adanya fenomena La Nina ya, tentunya ini kondisi curah hujan atau karakteristiknya tidak se ekstrim di beberapa waktu yang barangkali musim hujan itu bersamaan dengan di-trigger oleh adanya fenomena La Nina. Tetapi lagi-lagi penyampaian ini jangan dimaknai bahwa masyarakat akhirnya lengah terhadap dampak atau ancaman bencana ketika memang musim hujan itu datang. Nah, barangkali seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Sumatera Selatan secara umum sudah memasuki musim penghujan, tetapi memang masih belum merata ya untuk seluruh wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Barangkali seperti yang kami sampaikan di awal, dari mulai kemarin sampai dengan tanggal 27 nanti di Sumatera Selatan secara umum akan terasa masih cukup panas dan gerah, tetapi nanti memasuki di tanggal 28 sampai dengan memasuki awal bulan Oktober 2025, barangkali kita akan merasakan bagaimana guyuran hujan yang ada di Sumatera Selatan, dan tentunya ini akan membawa dampak tersendiri bagaimana kondisi Sungai Musi, dan ini tentu harus diwaspadai kembali bagaimana ketika di daerah hulu terjadi hujan cukup deras, ditambah lagi dengan kondisi yang dipicu oleh kondisi banjir yang berasal dari pantai ya, mungkin banjir rob meskipun dampaknya tidak terlalu signifikan yang ada di pantai yang ada di Kota Palembang, tetapi setidaknya dari atas terdorong oleh adanya luapan air dari hujan yang berasal dari sungai yang berada di hulu, tapi di daerah pantai ternyata ada desakan air yang berasal dari laut yang barangkali itu dipicu oleh adanya kenaikan air pasang yang berasal dari pantai itu sendiri, yang barangkali ini akan bersamaan atau muncul ketika bulan purnama ya, barangkali seperti itu. Begitu Mbak. Kalau untuk angin sendiri bagaimana? Tadi bicara air kan, angin bagaimana Pak? Karena angin juga bakal mempengaruhi kan kapal seperti itu, orang aktivitas masyarakat di wilayah perairan, Sungai Musi seperti itu. Iya benar Mbak, tentunya di samping dengan kondisi cuaca yang dipicu oleh karena faktor hujan, tentunya faktor angin ini juga menjadi ancaman tersendiri untuk keselamatan yang ada di Sungai Musi. Karena bercerita Sungai Musi ini juga mungkin luasannya cukup lebar ya, artinya juga ya, Pak, ya? Bahkan memang bisa dilalui oleh beberapa kapal yang dengan bermuatan cukup berat. Tentunya ini juga tidak bisa kita abaikan bagaimana kondisi angin yang ada di sekitaran Sungai Musi yang tentunya akan menjadi ancaman tersendiri ketika memang ada kapal atau beberapa
perahu yang melewati di Sungai Musi itu akan menjadi ancaman tersendiri ketika memang aktivitas itu sedang berjalan, ya barangkali itu Mbak. Tapi belum bisa diprediksi anginnya ya Pak ya? Untuk angin barangkali yang memang potensi angin kencang biasanya itu bisa kita prediksi. Salah satunya masyarakat juga bisa mengenalinya ketika memang di sekitaran wilayah atau daerah tersebut sudah muncul beberapa kondisi cuaca yang diawali dengan munculnya awan. Salah satunya awan, kalau kami namakan awan CB ya, cumulonimbus. Secara fisik masyarakat bisa mengenali ketika ada pertumbuhan awan berwarna putih keabu-abuan, kemudian tinggi dasar awannya juga cukup rendah, kemudian itu menjulang tinggi, kemudian dalam beberapa saat itu akan berubah menjadi warna hitam pekat. Itu biasanya akan menjadi sumber bencana atau ancaman bencana cuaca ekstrim. Salah satunya adalah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, bahkan diikuti dengan angin kencang maupun sambaran petir, barangkali itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Siswanto. Ke Pak Raymond Pak. Berbeda tentunya penyelamatan yang dilakukan saat musim kemarau dan musim hujan ini Pak. Adakah yang perlu kita persiapkan Pak? Karena tadi BMKG mengatakan kita sudah hampir memasuki musim hujan ini Pak. Ya, baik. Kantor SAR Palembang itu melaksanakan siaga 24 jam yang berada di baik di kantor SAR Palembang sendiri di Kota Palembang ini, kemudian juga di posar di Kota Lubuk Linggau, kemudian juga ada posar di Pagar Alam, kemudian ada unit siaga SAR di Martapura di Oku Timur. Nah, kesiapsiagaan yang kami laksanakan di baik di kantor, di pos dan unit itu dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang bisa saja terjadi di kapan saja, di mana saja di Sungai Musi ini terutama, yang berkaitan dengan aktivitas warga atau masyarakat yang ada di Sungai Musi. Jadi kesiapsiagaan yang kami laksanakan ini, walaupun jarak kami itu kadang-kadang membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk bisa tiba di Sungai Musi atau di lokasi yang tempat lokasi kejadian. Walaupun begitu kami berusaha untuk bisa mempunyai respon time mulai dari kami terima berita atau laporan itu sampai dengan kami siap untuk berangkat itu maksimal 25 menit. 25 menit. Ya, 25 menit maksimal. Jadi kalau kurang dari itu jadi lebih baik, tapi standar kami adalah 25 menit paling lama kami sudah siap untuk diberangkatkan. Itu paling lama. Persiapan ya, persiapan. Kemudian kalau untuk tiba di lokasi itu tergantung dari jarak atau tempat kejadiannya di mana. Ya, bisa jadi setengah jam, bisa jadi 1 jam ataupun lebih dari itu. Ambil contoh kayak kemarin di Oku Selatan itu, kejadian banjir bandang di Oku Selatan itu, teman-teman dari unit siaga SAR itu butuh waktu 4 jaman, hampir 5 jam untuk bisa menjangkau sampai di kecamatan Sindang Danau itu tempat kejadian. Jadi begitupun dengan di Sungai Musi. Jadi posisi kami yang ada di kantor SAR ataupun di dermaga Basarnas di Mariana itu bisa digerakkan kapan saja karena kami memang bersiaga 24 jam. Sehingga bisa atau dikerahkan kapan saja. Namun demikian tergantung lokasi kejadiannya di mana. Memang harapannya supaya bisa secepat mungkin kami bisa berada di lokasi dan melakukan penyelamatan terhadap korban. Nah, mungkin kedepannya akan kami usahakan supaya di setiap bantaran sungai beberapa kilo atau beberapa jarak tertentu itu memiliki unit siaga SAR mandiri yang merupakan anggota dari warga masyarakat yang ada di pesisir situ, ya, pelibatan terhadap masyarakat untuk juga menjadi unit siaga SAR sebagai potensi SAR itu akan kami dorong untuk kedepannya, walaupun nanti sampai saat ini belum. Jadi kami akan berusaha untuk kedepannya kami melatih dan juga mempersiapkan warga masyarakat di sepanjang Sungai Musi yang memiliki potensi SAR yang untuk bisa digunakan atau dimintai dukungannya membantu
untuk tiba lebih dulu di lokasi kejadian. Gitu. Sejauh ini masyarakat sudah terlibat Pak ketika kita melakukan pencarian seperti itu, sudah ada yang terlibat? Iya benar, terutama dari keluarga-keluarga masyarakat walaupun belum terorganisir, keluarga dari korban itu, warga masyarakat yang merupakan keluarga korban itu biasanya sudah berbondong-bondong untuk terlibat. Nah tinggal kami organisir bagaimana supaya walaupun bukan keluarganya tetapi juga tetap bisa menolong orang yang mengalami kecelakaan di Sungai Musi. Wilayah perairan seperti itu. Pak, artinya kita perlu melakukan sosialisasi juga ya Pak ya? Betul. Penting sosialisasi dilakukan karena kita juga keterbatasan waktu untuk menuju lokasi seperti itu. Sosialisasi sudah dilakukan Pak? Betul Mbak Nov. Nah sosialisasi yang kami laksanakan itu melalui kami punya media-media sosial, juga kami ada website ya, dan juga media-media sosial yang menjadi tempat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di samping itu sebenarnya kami juga ada program-program pemberdayaan kepada masyarakat walaupun dengan lokasi yang sangat terbatas. Tidak semua warga masyarakat bisa kami ikutkan di dalam program tersebut. Kemarin ada program pemberdayaan masyarakat, namun kami hanya bisa melaksanakannya di daerah Ogan Komering Ilir di Kayu Agung. Nanti kedepannya akan kami lihat, jadi kami akan sangat membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah daerah juga, sebisa mungkin untuk bisa kami laksanakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, di samping secara khusus melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang bisa berpotensi SAR untuk kemudian bisa membantu Basarnas. Berenang paling tidak ya Pak ya, bisanya ya Pak ya. Seperti saya tidak bisa berenang Pak. Ya mestinya walaupun tidak bisa berenang tapi pada saat penyelamatan bisa menggunakan life jacket, ya, bersiaga dengan life jacket walaupun tidak bisa berenang. Saya pikir memang basicnya bisa berenang, tetapi warga masyarakat di sepanjang Sungai Musi rasanya sebagian besar bisa berenang. Bisa berenang ya Pak ya, baik. Pak izin Pak Siswanto, Pak Raymond, ini sudah ada dari WhatsApp kita ya Pak ya, dari Ibu Wuri di Seberang Ulu, menceritakan bahwa memang dari kecil ini seperti warga yang kita ceritakan tadi ya Pak ya, sudah terbiasa bermain air, berenang, bermain di Sungai Musi. Tapi mengapa saat ini Sungai Musi lebih mengerikan ya lebih mengerikan ketimbang dulu seperti itu? Apakah juga faktor material dari Ulu ke Ilir ya Pak ya, atau juga seperti apa juga pengamatan dari SAR mungkin bisa mungkin walaupun bukan tupoksinya ya Pak, kenapa ada perubahan struktur di Sungai Musi. Kemudian ada Dika di Pusri ya, bagaimana syarat kalau menjadi anggota SAR seperti itu, keren mungkin ya Pak ya. Terus juga ada dari YouTube kita Pak, dari Yanti, melihat seringnya terjadi kecelakaan Sungai Musi, apakah ada rencana kerjasama antara BMKG, SAR dan pemerintah daerah untuk membentuk sistem pencegahan yang lebih cepat dan terkoordinasi? Seberapa sering sebenarnya kecelakaan ya Pak ya? Nanti saya ingatkan kembali Pak pertanyaan ini, baik. Kemudian ada Cairani Popito, bagaimana cara menghubungi kalau terjadi peristiwa? Apakah harus bayar katanya Pak? Baik, kita ke pertanyaan Ibu Uri sekaligus Dika di Pusri ini. Ibu Uri dulu, mungkin Pak Siswanto ya Pak ya. Kalau dari Pak Siswanto sendiri mungkin cuaca di wilayah perairan ini adakah perubahan Pak sebenarnya di Sumatera Selatan, walaupun baru 2 tahun ya Pak ya di topografi, mengenai topografi Sumsel ini Pak ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Urih di Seberang Ulu ya. Iya, Seberang Ulu Pak. Pertanyaan tadi kalau tidak saya salah menangkap, bagaimana kondisi cuaca atau mungkin dampak yang Sungai dirasakan. Musi ya, Sungai Musi dulu berbeda dengan sekarang ya Pak ya. Lebih mengerikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Barangkali kalau kami dari sisi BMKG ya, memang kalau kita melihat saat ini kondisi cuaca itu kan makin ekstrim ya, makin sulit untuk diprediksi. Dalam artian di sini sulit diprediksi bahwa kondisi cuaca saat ini barangkali kita sama-sama mengetahui adanya dampak perubahan iklim. Saat ini kondisi cuaca itu hujannya barangkali sudah tidak bisa kita samakan seperti 5-10 tahun yang lalu ketika kita berada di musim ber bahwa itu adalah udah banyak hujan. Barangkali saat itu tidak bisa kita pegang kembali. Tetapi barangkali masyarakat harus lebih mengenali lagi, lebih aware kembali bahwa perubahan cuaca yang ada di sekitaran kita memang
sudah sangat berdampak secara nyata ya. Salah satunya tadi bahwa dampak perubahan iklim secara global itu salah satunya adalah adanya kondisi cuaca ekstrim, salah satunya adalah hujan. Barangkali terjadi hujan dalam waktu yang cukup singkat, durasinya cukup pendek, tetapi intensitasnya itu yang cukup sangat lebat. Artinya kalau kita artikan harusnya daerah tangkapan air atau untuk bisa meresapkan air itu barangkali hanya bisa menampung 1 ember, tapi dalam waktu yang cukup singkat mungkin yang dicurahkan cukup ekstrim, cukup deras, termasuk barangkali durasinya itu juga. Nah, kalau dari sisi lain, meskipun ini barangkali bukan dari sudut pandang kami BMKG, mungkin kami melihat salah satunya bahwa di Sungai Musi itu adanya beberapa material yang sudah mengalir di daerah hilir ya. Barangkali itulah yang menjadi pendangkalan termasuk beberapa vegetasi atau barangkali malah beberapa aktivitas masyarakat, termasuk mungkin ada yang sudah membangun di sekitaran bibir-bibir sungai, itu juga menjadi salah satu dampak bagaimana ancaman bencana yang ada di Sungai Musi itu mungkin seperti disampaikan oleh Bu Urih tadi adalah lebih mengerikan ya, barangkali itu mungkin Mbak dari sisi Jadi kami. pentingnya ya masyarakat untuk melakukan antisipasi dini ya. Masyarakat juga bisa melakukan antisipasi dini karena prediksi musim yang tidak bisa diprediksi ya Pak ya saat ini ya Pak ya. Kalau dulu mungkin bisa ya Pak ya. Sekarang semakin sehari makin nggak bisa ya Pak ya diprediksi. Artinya bahwa BMKG jangan diartikan bahwa BMKG berarti nggak bisa membuat prediksi, bukan. Artinya gini, cuaca itu bisa diprediksi. Artinya masyarakat tidak bisa memegang pakem yang dulu bisa dipahami secara kearifan lokal ya barangkali. Kalau dulu masyarakat petani bisa melihat rasi bintang ya, kalau misalkan bentuk bintangnya sudah tersusun seperti apa, terlihat tuh ini musimnya sudah akan petani itu mulai persiapan untuk mengolah lahannya. Kapan dia harus memulai untuk menyemai, kapan untuk menanam. Barangkali mereka dengan membaca kondisi yang berada di alam itu sendiri. Tapi saat ini barangkali kita sudah tidak bisa lagi membaca alam dengan kearifan lokal yang barangkali dulu pernah ada. Artinya kita harus kembali lagi bagaimana saat ini sudah adanya climate change tadi, dampaknya itu sudah cukup ekstrim. Bahkan memang kondisi lokal misalkan kayak petani garam, termasuk mungkin orang menangkap ikan, bahkan barangkali dulu beberapa jenis jenis ikan yang berada di Sungai Musi, barangkali sekarang jenis ikan tertentu sudah akan punah bahkan hilang. Baik, karena semakin tinggi permukaan air laut saat ini. Barangkali itu juga menjadi salah satu dampak bagaimana perubahan iklim termasuk yang mengancam di sekitaran bantaran Sungai Musi. Perairan ya Pak. Ya, baik. Pak Siswanto, ke Pak Raymond kita Pak, ini ada pertanyaan dari Dika, bagaimana untuk menjadi anggota SAR ya Pak ya. Kemudian sekaligus ini Pak menjawab dari Cerani Popito nih Pak, bagaimana cara menghubungi kalau terjadi peristiwa, apakah harus bayar seperti itu Pak? Baik. Yang pertama, untuk menjadi anggota Basarnas itu biasanya melalui formasi penerimaan pegawai, baik itu formasi penerimaan ASN, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K-nya. Jadi seperti tahun yang terakhir penerimaan untuk menjadi anggota Basarnas itu di tahun 2024 kemarin, yang prosesnya kemudian berlangsung sampai dengan tahun ini. Saat ini untuk kantor SAR Palembang sudah terbit SK untuk teman-teman yang melamar formasi yang kali lalu. Jadi biasanya benar CPNS dan juga P3K. Nah, biasanya itu melalui website diumumkan formasinya, itu formasi penerimaannya melalui terbuka secara umum. Ya, terbuka secara umum, sehingga siapa saja yang memenuhi syarat bisa melakukan pendaftaran kemudian mengikuti seleksinya. Baik. Ya, biasanya di website Basarnas ataupun di website BKN ataupun mungkin juga di website Kemenaker. Oke, kita tahan dulu ya Pak Raymond. Sebelum pertanyaan lain, ada penelpon dari Agustina di Sematang Borang. Selamat pagi menjelang siang. Halo. Terputus. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Mbak. Dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Agustina ya?
Halo? Ya, silakan Mbak. Ya, silakan Mbak. Baik, Ibu Agustina di Sematang Borang. Kita tahan ya bagaimana cara memprediksi. Tadi sudah Pak Siswanto mengatakan jangan kearifan lokal, mungkin kita bukan mengabaikan ya Pak ya, tapi kita perlu juga data akurat terkait dengan cuaca yang sulit diprediksi saat ini. Baik, kita tahan dulu Bu Agustina. Terima kasih. Mungkin ada penelpon lainnya. Kita masih terima di line WhatsApp kita, dapat menghubungi atau juga dapat mengirimkan pesan singkat di 0813-6748-8599. Di topik kita di tanggap bencana dengan Pak Siswanto dari BMKG dan juga Pak Raymond dari Basarnas Palembang. Pak Raymond, kita lanjutkan kembali Pak Raymond, apakah memang prosedur penyelamatan orang atau ketika kita meminta bantuan masyarakat ini ada biayanya seperti itu Pak? Perlu dipertegas ini Pak. Baik, untuk pelayanan Basarnas ini sama sekali tidak ada dipungut biaya ya. Mungkin bisa sambil lihat kamera Pak, baik. Tidak ada ya Pak ya? Ya, tidak ada dipungut biaya untuk pelaksanaan pelayanan jasa SAR, terutama untuk pencarian dan pertolongan untuk korban kecelakaan, baik itu kecelakaan penerbangan, pelayaran, bencana dengan pada saat tanggap darurat, kemudian juga kondisi membahayakan manusia, ataupun kecelakaan dengan penanganan khusus. Itu semua kami laksanakan dengan gratis, tidak dipungut biaya karena sudah disediakan oleh negara. Oke, mungkin terakhir ini Pak Raymond ini Pak, di titik mana saja mungkin perlu diulang kembali ya Pak ya, titik mana saja Basarnas tugaskan, terus bagaimana kami orang yang tinggal di pinggiran sungai untuk menghubungi apabila ada kecelakaan atau bencana, mungkin ada line telepon atau tanggap bencana line terpadu seperti itu, seperti apa ini Pak Raymond? Baik, untuk bisa menghubungi Basarnas itu sebenarnya secara umum ada fasilitas call center yang bisa dihubungi yaitu 115. 115 ini ketika dihubungi akan diterima oleh teman-teman petugas di Basarnas Command Center di kantor pusat. Itu dan kemudian bisa di-relay ke kantor SAR yang terdekat. Kemudian kalau untuk Palembang itu bisa menghubungi nomor telepon ataupun WhatsApp di 0822 8129 6727. Jadi walaupun posisi kami atau kejadian di seluruh wilayah Sumatera Selatan yang menjadi wilayah kerja kami, itu memang ada beberapa pos dan unit yang telah menjadi tempat posisi di mana kami berada, yaitu di kantor SAR Palembang di kota Palembang, kemudian pos SAR Lubuk Linggau di kota Lubuk Linggau, kemudian pos SAR Pagar Alam di kota Pagar Alam, dan satu lagi di unit siaga SAR Oku Timur, ya, yang posisinya di Martapura. Nah, kami merencanakan di tahun ini mungkin sekitar bulan 11 atau 12 kami akan membangun juga atau mendirikan unit siaga SAR baru di Musi Banyuasin, kemudian di Muara Enim, dan juga di Banyuasin yang rencananya di daerah Sungsang. Itu kami akan mendirikan unit siaga baru karena kami juga sudah punya personel baru dari penerimaan informasi terakhir yang berjumlah 30 orang, jadi cukup untuk bisa disebar ke titik-titik tersebut. Iya, dan masyarakat juga dapat terlibat langsung dalam penyelamatan dengan koordinasi ya Pak ya? Betul. Oke, betul Mbak Nova. Baik, kita ke Pak Siswanto Pak. Tadi kan ada masyarakat yang menanyakan bahwa bagaimana sih Pak kalau kita tahu-tahu bakal cuaca ekstrim seperti itu, apakah mungkin BMKG ingin menyampaikan ini, lihat website BMKG, dengarkan RRI atau seperti apa nih Pak? Iya, baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Agustina Sematang Borang ya Mbak ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Kami mencoba menanggapi bagaimana masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi, salah satunya adalah peringatan dini ketika daerah di Sumatera Selatan atau kota Palembang akan dilanda atau ada ancaman cuaca ekstrim ya. Nah, BMKG saat ini tentunya memiliki beberapa media atau platform
yang bisa digunakan oleh masyarakat. Yang pertama tentunya adalah bisa menggunakan medsos kita. Medsos kita ada di Facebook, kemudian Instagram maupun TikTok juga. Itu adalah info cuaca Sumsel. Itu yang untuk medsosnya. Kemudian yang barangkali masyarakat bisa juga menggunakan aplikasi yang berbasis web maupun Play Store. Salah satunya adalah di Play Store kita ada di info.bmkg, atau juga yang berbasis web itu bisa dengan melalui masyarakat bisa mengetik dari Google Chrome itu dengan mengetik kata kuncinya DWT spasi BMKG. DWT ini adalah Digital Weather for Traffic. Nah, di dalam aplikasi tersebut masyarakat akan mendapatkan beberapa informasi. Salah satunya adalah informasi perakiraan cuaca, perakiraan harian, termasuk rute perjalanan, dan termasuk adalah informasi nowcasting untuk potensi atau ancaman cuaca ekstrim yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Barangkali itu, Mbak. Baik. Atau bisa juga satu lagi, barangkali kalau bisa menghubungi forecaster on duty kami, berada di kontak nomor HP nomor 0811 7878 044. Itu adalah kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat secara langsung. Baik. Karena itu adalah dipegang oleh teman-teman prakirawan on duty. Ya, terima kasih, Pak. Kita tahan Pak Raymond, Pak Siswanto sudah ada penelpon kembali. Dila di 10 Hulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu, Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Dila di 10 Hulu. Silakan Mbak Dila. Iya, ini saya Dila dari 10 Hulu mau tanya Pak Ibu. Ya, silakan. Perahu kecil dan speedboat yang ada di Sungai Musi itu kan kadang penumpang itu banyak sekali, Bu. Nah, ada nggak sih pengawasan dari tim SAR atau instansi lain nggak soal itu? Karena pernyataan sebagai masyarakat umum, hal tersebut sedikit membahayakan tentunya. Oke. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Dila 10 Hulu. Adakah sosialisasi atau warning dari sekarang ya Pak ya untuk wisata getek seperti itu ya Pak ya, kapal atau penyeberangan atau layanan angkutan? Biasanya musim mudik itu banyak tuh Pak yang menggunakan getek itu Pak. Adakah sosialisasi yang dilakukan oleh Basarnas Palembang, karena mengingat angka kecelakaan dari getek tersebut cukup tinggi di wilayah Kota Palembang ini Pak? Baik, ini merupakan salah satu wadah dan juga momen untuk melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat, dan kami berterima kasih kepada RRI. Di samping itu, Basarnas melalui media sosialnya juga menyampaikan himbauan-himbauan kepada warga masyarakat. Nah, terkait dengan aktivitas masyarakat di Sungai Musi yang juga kadang-kadang membawa wisatawan di Sungai Musi untuk berwisata itu tidak memiliki life jacket ataupun terlalu banyak muatannya, mungkin regulasi itu atau kewenangan itu ada di Dinas Perhubungan ya, atau Disnaf aja, pokoknya di Dirjen Perhubungan Laut untuk kementerian ataupun di Dinas Perhubungan mungkin yang berkaitan dengan kalau kita lihat pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota. Karena kan Sungai Musi kebanyakan juga berkaitan dengan kota untuk yang di. Berarti koordinasi ya. Dan namun demikian untuk kewenangan bahwa pelarangan atau apa segala macam itu tidak dimiliki oleh Basarnas. Oke, baik. Baik Pak, ini mengingat waktu hampir menunjukkan pukul 10 ya Pak ya, tidak lama lagi kita akan berakhir ini Pak. Saya membacakan chat di live YouTube kita. Apakah ada tim Basarnas ada rencana untuk menambah rambu peringatan dan pos pengawasan? Tadi sudah disampaikan ya Pak ya, terkait rambu yang mungkin belum disampaikan. Terus ada juga dari Safitri, Afiknam Jagat Samagram ya Pak ya. Kemudian juga dari Zikri sama juga tagline-nya Basarnas Palembang, juga dari Andini Mary tagline-nya juga. Mungkin terakhir ini ke Pak Siswanto juga nih Pak Siswanto. Terakhir nanti kita jawab ya Pak Raymond. Sudahkah ada koordinasi terpadu Pak antara BMKG, SAR Palembang, kemudian Disub Palembang dan juga Polairut terkait dengan menurunkan atau menekan kecelakaan di wilayah perairan Sungai Musi ini Pak? Ya, baik. Barangkali terakhir dari kami bahwa untuk koordinasi bersama dengan stakeholder, salah satunya adalah dengan
Basarnas Kota Palembang. Insya Allah kami sudah ada jalinan kerjasama yang kami ikat dalam bentuk PKS, Pak ya. Artinya ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kita dalam melakukan kolaborasi ketika terjadi bencana, di mana Sarnas memiliki tugas pokok untuk bagaimana melakukan rescue. Kami dari sisi BMKG barangkali bisa mensupport atau memberikan informasi awal bagaimana kondisi cuaca pada saat kegiatan rescue. Kemudian bagaimana kondisi prediksi untuk kemudian apakah memang kegiatan pertolongan dan pencarian itu akan bisa dilakukan secara terus atau memang barangkali harus dilakukan skip untuk sementara waktu karena memang barangkali kondisi cuaca di lokasi bencana itu barangkali tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian pertolongan. Jangan sampai tujuannya untuk mencari korban dan menolong, jangan-jangan malah ketika tidak diperhatikan kondisi cuaca, malah akan menjadi tambah korban dari sisi rescue-nya itu sendiri. Barangkali itu untuk kondisi saat ini bahwa BMKG dengan Basarnas itu sudah melakukan kegiatan kerjasama yang diikat dalam bentuk PKS, barangkali itu. Baik. Mungkin di Basarnas sendiri ada yang perlu dipertegas, Pak. Dan juga adakah penambahan rambu seperti itu, Pak ya, mengingat akan tingkat kecelakaan tadi yang disampaikan ya, Pak ya, di Sungai Musi ini cukup tinggi, mulai dari tabrakan speedboat, kemudian orang yang tenggelam, anak-anak juga termasuk data dari SAR Palembang sendiri. Baik Mbak Nova, terima kasih bahwa sebenarnya kewenangan untuk pemasangan rambu-rambu itu bukan tupoksi dari Basarnas, tapi nanti kami akan bantu untuk dorong ke instansi-instansi terkait dengan rambu-rambu ataupun semua hal yang terkait dengan keselamatan aktivitas di Sungai Musi. Nanti kami akan dorong, kami akan promosikan semua aspek keselamatan ini termasuk juga rambu-rambu itu ke instansi-instansi yang terkait. Kami akan mulai nanti dari pemerintah daerah ataupun instansi-instansi vertikal yang terkait lainnya. Kalau personil sendiri bagaimana Pak? Untuk personil sendiri kita kan tadi akan ada penambahan pos. Untuk penambahan pos personil sendiri ada nanti Pak di tahun ini? Untuk tahun ini kami belum ada formasi untuk pemberitahuan tentang adanya formasi penerimaan atau seleksi ASN untuk di tahun ini. Tetapi tahun ini adik-adik itu mendapatkan SK itu merupakan formasi yang dari tahun lalu 2024. Untuk sampai dengan saat ini belum ada informasi bahwa akan ada lagi seleksi ASN atau penerimaan formasi ASN. Jika ada pasti kami sudah umumkan kepada seluruh masyarakat Sumsel. Kolaborasi Pak, bagaimana kolaborasi kita dalam menekan angka kecelakaan dengan pihak-pihak terkait seperti tadi Pak? Ya, kalau membuat langkah-langkah yang membawa kita untuk kepada pencegahan bisa melalui sosialisasi ataupun pemberdayaan masyarakat seperti yang tadi kami sampaikan, kemudian juga melalui pelatihan-pelatihan yang disampaikan kepada masyarakat atau potensi SAR. Jadi selama ini memang kami sudah banyak berkolaborasi, terutama untuk tim SAR-nya yang di lapangan itu kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan teman-teman yang juga punya potensi SAR di Sungai Musi, terutama dari Pol Airut atau dari Pol Airut lah, kemudian dari KPLP, dari Angkatan Laut, dan juga teman-teman yang beraktivitas baik itu instansi vertikal maupun daerah melalui teman-teman BPBD juga terutama itu juga sudah berkolaborasi baik di lapangan. Baik, bravo untuk Basarnas Palembang ya Pak ya. Terima kasih. Afik Nam Jagat Samagram. Ya, Afik Nam Jagat Samagram ini merupakan doa sebenarnya. Doa ya Pak ya. Jadi artinya itu selamatlah alam semesta. Jadi itu merupakan doa dan harapan kita semua supaya kalau boleh itu jangan ada kecelakaan, jangan ada korban jiwa ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Raymond Konstantin sudah dialog interaktif tanggap bencana bersama Radio Republik Indonesia RRI Palembang. Pak Siswanto juga terima kasih atas waktunya yang sudah hadir ke sini, yang selalu siap sedia menjadi narasumber dialog kentongan. Baik pendengar, hingga di sini dialog kentongan interaktif tanggap bencana produksi RRI Palembang dengan tema kita pada edisi Kamis
25 September 2025 adalah bagaimana memitigasi kecelakaan yang terjadi di wilayah Sungai Musi. Perlu dipertegas bahwa memang pentingnya penyelamatan atau APD kita harus siap siaga ketika kita memasuki wilayah perairan ya Pak Siswanto ya, Pak Raymond ya, dan juga bagaimana kita mengetahui bagaimana prediksi cuaca dengan kita menyimak atau mengambil informasi dari BMKG Palembang. Baik, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Ariana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palembang. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.